Berarti sebentar lagi, 1 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Marilah kita persiapkan supaya kita masuk Ramadan dalam kondisi sempurna dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah sampai pada babul imamah, bab tentang pengimaman di dalam salat. Hadis yang ke-74, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Amma yakhsha, apakah tidak takut, alladzi, orang yang yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, qabla al-imam, sebelum imam mengangkat kepalanya, ayyuhawwilallahu, bahwasanya Allah memindahkan atau mengganti ra'sahu, kepala dia, ra'sa himarin, menjadi kepala keledai, atau ya ja'alallahu, Allah menjadikan suratahu, rupa dia, wajah dia, surata himar, menjadi rupa keledai. Hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, maka dia diancam oleh Nabi SAW, kepalanya akan berubah jadi kepala keledai atau wajahnya jadi wajah keledai. Dan ini menunjukkan bahwa hukum mendahului imam adalah haram, karena tidak berhak untuk diancam kecuali orang yang melakukan keharaman. Yang tidak melakukan keharaman tidak berhak diancam. Di sini diancam oleh Allah, berarti ini menunjukkan bahwa hukumnya haram. Dan yuhawwilallah, Allah mengubah kepalanya jadi kepala keledai. Ini bisa jadi di dunia, bisa jadi juga di akhirat. Artinya kalau ada orang bersengaja mendahului imam, ternyata kepalanya tidak berubah jadi kepala keledai, maka bisa jadi ini akan diterapkan oleh Allah nanti di akhirat. Sehingga nanti di akhirat kalau kita lihat ada orang-orang berkepala keledai, itu tanda bahwa dulu di dunia mendahului imam. Imamnya belum angkat, dia sudah angkat. Atau imamnya belum turun, dia sudah turun. Yang di sini memang disebutkan yarfa', mengangkat sebelum imam. Tapi turun sebelum imam sama aja hukumnya. Jadi bukan berarti yang dilarang adalah mengangkat sebelum imam. Yang dilarang adalah mendahului imam, baik itu mengangkat atau turun, sama aja hukumnya, tidak beda. Beliau menyebutkan mengangkat itu sudah mewakili dari gerakan lain di dalam sholat. Karena sholat itu ada kalanya angkat, ada kalanya turun, angkat turun, angkat turun. Maka dua-duanya tidak boleh. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa imam itu diadakan untuk apa? Untuk diikuti. Nggak ada tujuan lain kecuali diikuti oleh makmum. Dan di sini Nabi mengancam dengan ancaman ra'sa himar, diubah jadi kepala keledai. Kenapa dipilih keledai? Orang Arab menganggap keledai itu adalah sebagai simbol kebodohan. Nah, maka ini maksudnya dia orang bodoh. Imam itu diadakan untuk diikuti, kok malah didahului. Ini berarti bodoh. Sebagaimana ada lampu merah, maksudnya apa maksudnya? Berhenti. Nah, ini lampu merah malah jalan, hijau malah berhenti. Ini berarti orang bodoh, nggak paham. Nah, demikian juga di sini. Imamnya angkat, dia malah turun. Imamnya turun, dia malah angkat. Ini berarti bodoh. Tapi saya harus jujur bahwa dalam riwayat lain disebutkan bukan kepala keledai tetapi ra'sa kalbin, kepala anjing. Ini riwayatnya Imam Ibnu Hibban. Jadi kepalanya jadi kepala kiri, kepala anjing. Nah, kalau anjing itu memang bukan simbol kebodohan, tetapi riwayat yang lebih sahih adalah kepala keledai. Hadis berikutnya 75. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Innama sesungguhnya tiada lain ju'ilal imam, diadakan imam liyutamma bih,
supaya diikuti. Karena itu fala, maka janganlah takhtalifu, kalian berselisih alaihi, terhadap imam, jangan menyelisih imam. Apa maksudnya? Maksudnya fa idza kabbara, apabila imam sudah takbir, fakabbiru, maka takbirlah. Wa idza raka'a, apabila imam sudah ruku', farka'u, maka ruku'lah. Wa idza qala, dan apabila imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, maksudnya mengabulkan doa orang yang memuji Allah. Faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Wa idza sajada, dan apabila imam sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan, dan apabila imamnya duduk dengan salat dengan duduk karena sakit misalnya, fasallu, maka salatlah kalian julusan, dengan duduk, ajmaun, semuanya, makmum juga ikut duduk. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya tadi, bahwa imam harus diikuti, tidak boleh didahului, tidak boleh diakhiri. Jadi imamnya sudah lama tahiyat, kita masih sujud terus, berlama-lama sujud, tidak boleh. Nggak boleh mengakhiri imam, tidak boleh mendahului imam. Yang boleh adalah, yang diperintahkan adalah mengikuti imam. Begitu imam ruku', kita ruku', sujud, sujud. Dalam hadis ini Nabi mengatakan la takhtalifu, jangan berselisih dengan imam, jangan berbeda dengan imam. Yang dimaksud di sini jangan berbeda dalam hal gerakan, naik turun. Kalau berbeda dalam hal hay'ah atau posisi, nggak apa-apa. Misalnya imamnya sami'allahu liman hamidah, sedekap. Mazhab kita sami'allahu liman hamidah tidak sedekap, tapi sami'allahu liman hamidah dilepas begini. Nah, ini nggak apa-apa, beda. Karena ini bukan gerakan naik turun, ini namanya hay'ah atau posisi. Imamnya duduknya duduk tawarruk, tahiyat mau salam itu, kan tawarruk itu. Kita terlambat, maka duduk tahiyat kita duduk iftirash, sebagaimana madhab Syafi'i. Setiap duduk yang ditutup dengan salam, duduknya tawarruk. Duduk yang tidak ditutup dengan salam berarti duduk iftirash. Nah, maka imamnya duduk tawarruk karena dia tahiyat akhir. Kita sebagai makmum duduknya iftirash karena belum tahiyat akhir, nggak apa-apa. Posisinya beda, nggak apa-apa. Atau niat yang beda. Misalnya saya sedang sholat isya, panjenengan mampir ke masjid yang saya mengimami, panjenengan belum sholat maghrib, panjenengan ikut sebagai makmum tapi niatnya sholat maghrib, boleh nggak? Boleh. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Lah terus gimana caranya? Kalau engkau mengikuti dari awal sholat, berarti nanti kalau sudah dapat 3 rakaat, panjenengan salam. Kalau panjenengan ternyata dapatnya 3 rakaat karena sudah telat 1 rakaat, berarti malah pas salat maghrib 3 rakaat. Kalau panjenengan dapatnya 2 rakaat, berarti ninggal tambah 1 rakaat, selesai. Jadi salat maghrib tetap 3 rakaat, jangan diubah-ubah. Jangan mengikuti pendapat orang yang mengatakan maghrib 4 rakaat nggak apa-apa. Ini pendapat tidak sesuai pendapat para ulama. Nggak ada satupun ulama berpendapat salat maghrib 4 rakaat boleh, nggak ada. Nah, maka yang benar adalah tetap 3 rakaat. Yang tidak boleh, perbedaan antara imam dengan makmum adalah kalau bentuk sholatnya berbeda. Imamnya sholat jenazah, kita makmum niatnya sholat duhur. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Sholat jenazah sama sholat duhur bentuknya berbeda. Tapi kalau maghrib sama isya bentuknya nggak berbeda. Yang berbeda hanya jumlah rakaat. Maka tidak ada masalah orang bermakmum dengan sholat maghrib padahal dia sholat isya atau sebaliknya. Niat juga begitu. Niatnya imam sholat sunnah, niatnya makmum sholat wajib, boleh nggak? Boleh. Mu'adz bin Jabal pernah melakukan. Beliau senantiasa sholat isya bersama Nabi. Setelah itu pulang ke kampungnya, kampung Bani Salimah. Sampai di sana dia jadi imam. Niatan dalam hatinya sholat sunnah. Para jamaahnya niatannya sholat isya, sholat wajib, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Meskipun saya jujur, sebagian ulama tidak membolehkan, yaitu ulama-ulama Kufah. Ulama-ulama Kufah itu berarti mazhab Hanafi.
Mereka mengatakan kalau sholatnya makmum niatnya beda, itu sholatnya rusak sehingga dia harus mengulangi sholatnya lagi. Tapi itu pendapat tidak benar. Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa beda niat nggak apa-apa. Yang penting bentuk sholatnya sama. Kemudian dalam hadis ini Rasul mengatakan, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum itu tidak mengucapkan tasmi'. Tasmi' ini loh, sami Allahu liman hamidah, ini disebut tasmi'. Makmum itu tidak mengucapkan tasmi'. Taunya dari mana? Dari sini, fa. Dalam bahasa Arab kata-kata fa itu adalah lanjutan yang tanpa jeda. Begitu imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, tek, langsung kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, enggak ada jedanya. Maka kalau kita makmum mengikuti ucapan sami Allah liman hamidah, berarti kan dijeda dulu. Nah, dijeda dengan sami Allah liman hamidah, enggak begitu. Karena itu dalam hal ini kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan makmum tetap mengucapkan tasmi', sami Allah liman hamidah. Mayoritas ulama berpendapat makmum tidak mengucapkan tasmi'. Jadi makmum hanya mengucapkan tahmid, Rabbana walakal hamdu. Dan ucapan tahmid ini ada 4 riwayat, silahkan dipilih. Rabbana walakal hamdu boleh, atau wawunya dihilangkan jadi Rabbana lakal hamdu boleh, atau ditambah di depan Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan ini yang paling komplit. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, wawunya dihilangkan lagi. Nah, berarti ada 4 macam, semuanya sahih, silahkan dipilih. Paling bagusnya gonta ganti supaya ilmunya jadi teringat terus. Dalam hadis ini Rasul mengatakan kalau imamnya sholat duduk, kalian makmum juga sholat duduk. Jadi makmum mengikuti imam. Tetapi hadis ini pada kalimat terakhir ini khusus, ini hukumnya sudah mansukh, hukumnya sudah terhapus sehingga hadis ini sudah tidak terpakai lagi. Nah, karena itu memahami hadis Nabi perlu dengan guru. Kalau kita hanya baca buku terjemah, nanti kita sesat. Karena dalam terjemahan di situ tidak disebutkan ini mansukh, nggak ada. Ya cuma diterjemahkan aja. Imamnya duduk, makmumnya duduk juga. Nah, ini sudah nggak berlaku lagi. Karena Nabi menyampaikan ini dulu di awal-awal Islam. Setelah pada akhir hayat Nabi beliau sakit. Nabi itu kan sebelum wafat kan sakit nih. Nah itu beliau sholatnya dengan duduk, sementara makmumnya tetap dalam kondisi berdiri. Nah maka di akhir hayat Nabi hadis ini sudah tidak berlaku. Karena itu para ulama mengatakan yu'khadhu bil akhir fal akhir. Yang dipakai adalah hadis Nabi yang paling terakhir, bukan yang dulu-dulu. Meskipun saya jujur nih, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa imam duduk, kita duduk meskipun kita bisa berdiri. Tapi itu hanya sebagian kecil, nggak usah dipakai pendapat itu. Ada juga pendapat yang lain, yang tengah-tengah. Pendapat ini mengatakan kalau imamnya duduk sejak awal sholat, maka makmumnya ikut duduk. Tetapi kalau imamnya itu duduknya di tengah-tengah sholat, maka makmumnya tetap berdiri. Misalnya imamnya sedang sakit, tetapi dia memaksakan untuk jadi imam. Di tengah-tengah sholat sakitnya tambah parah, akhirnya dia duduk. Tapi tadi sempat berdiri di rakaat pertama. Nah maka dalam kondisi ini, menurut pendapat ketiga ini, berarti makmumnya tetap berdiri. Tapi ikutilah pendapat yang pertama saja, yaitu bahwa hadis ini sudah mansukh, karena inilah pendapat mayoritas para ulama kita. Hadis 76, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya. Loh, kenapa di rumah? Wa huwa syakin, dalam kondisi sedang sakit. Nah, ini sebabnya. Maka yang sedang sakit tidak wajib jamaah ke masjid. Fa shalla jalisan, lalu beliau salatnya dengan duduk. Ini menunjukkan bahwa yang sedang sakit boleh salat duduk kalau memang tidak mampu berdiri. Wa shalla wara'ahu, dan salat di belakang Nabi qaumun, suatu kaum qiyaman, dengan berdiri. Nah ini dalil yang saya katakan tadi.
Fa asyara ilaihim, maka Rasulullah berisyarat kepada mereka, ani jelisu, duduklah kalian semua. Kenapa? Karena imamnya juga duduk. Falamman sarafa, maka tatkala selesai salat, qala, beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, tiada lain diadakan imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia sudah rukuk, rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia sudah mengangkat, angkatlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau dia sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka langsung ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, dan apabila dia salat duduk, fasallu julusan, maka salatlah kalian duduk, ajma'un, semuanya. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi ya, bahwasanya hadis ini pada kalimat terakhirnya ini sudah mansukh, sudah tidak terpakai lagi, sehingga di sini saya kasih tanda kurung saja supaya orang paham bahwa ini hadisnya sudah mansukh. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran apa? Bahwasanya Islam itu agama yang sangat mudah. Salat hukum asalnya wajib dengan berdiri, tetapi ketika syakin, sedang sakit, maka boleh dengan duduk. Nah, ini kemudahan agama Islam. Makanya dalam Islam itu ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Kondisi berat itu menyebabkan hukum menjadi diringankan. Asalnya wajib berdiri, tapi kondisinya berat, sedang sakit, maka boleh dengan duduk. Asalnya maghrib itu harus tepat waktunya, isya itu harus tepat waktunya, tapi dalam kondisi safar boleh dijamak takhir. Saya tadi misalnya sampai sini, misalnya Ustadz Ari sudah ngisi misalnya, ya saya tidak akan sholat maghrib, saya langsung ikut pengajian saja. Sholat maghribnya nanti aja pas adzan isya, nggak apa-apa, saya kan musafir, maka jamak takhir boleh sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi alhamdulillah tadi sampai sini pengajian belum dimulai, jadi kita sholat maghrib dulu. Hadis berikutnya hadis 77. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala, haddatsani al-Bara' bin Azib, telah menceritakan kepadaku Bara' bin Azib, wa huwa ghairu kadzub, dia bukan orang yang tukang dusta. Artinya apa? Hadis ini sahih. Qala, dia mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, ini perhatikan ya. Lam yahni, tidak ada yang mencondongkan, ahadun, seorang pun, minna, dari kami, dhahrahu, punggungnya. Jadi punggungnya masih jejek begini ketika Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hatta, sehingga yaqa'a, robohlah atau turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, dalam keadaan sujud. Thumma, kemudian, naqa'u, kami pun turun sujudan, untuk sujud, ba'dahu, setelah Nabi sujud. Jadi sunnahnya itu makmum kapan mulai sujud, kapan mulai punggungnya ini bergerak gerak begitu, itu kalau jidatnya imam ini sudah nempel tanah. Nah, maka tugasnya shaf yang pertama ini melihat imamnya. Kalau imamnya jidatnya sudah sudah nemplek tanah, nah itu baru dia bergerak. Sebagian orang itu kan kurang sabar, Pak. Dia membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, sudah selesai rabbana walakal hamdu, langsung miring-miring kata niki. Padahal imamnya masih tegak, imamnya belum baca apa-apa, imamnya belum melakukan sujud, itu sudah mulai gerak begini. Nah, ini ngawur kayak begini salat ini. Ini sama dengan mendahului imam tadi, karena imamnya masih lurus sementara dia sudah mulai gerak-gerak. Ini salah. Mestinya ditunggu dulu imam tek, baru kemudian kita gerak gitu. Nah, maka ini shaf yang pertama jangan merem. Shaf pertama melihat imamnya. Kalau merem nanti nggak tahu apakah imamnya ini sudah sempurna sujudnya atau belum. Karena itu paling bagus imam ketika sujud jidatnya nempel ini pas selesai dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi nempel sujud, nempel jidatnya ke sujud kalau bisa. Ya tentu saja tidak semua orang bisa. Kalau misalnya orangnya terlalu gendut, gerakannya tidak bisa cepat, mungkin dia sudah Allahu Akbar tapi posisinya masih belum sampai tanah. Ya, tapi kalau bisa disamakan, dibarengkan, itu lebih utama.
Hadis berikutnya 78. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza apabila ammana mengucapkan amin al imamu imam itu fa aminu maka ucapkanlah amin. Fa innahu sesungguhnya mawwafaqa barang siapa yang bertepatan bersesuaian takminuhu amin dia takminal malaikah dengan aminnya para malaikat ghufira lahu pasti diampuni baginya ma taqaddam apa yang telah lewat min dambihi dari dosa-dosanya semuanya. Hadis ini menunjukkan fadilah mengucapkan amin, yaitu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dengan syarat aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat. Karena itu Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, ma hasadatkumul yahud, Yahudi tidak iri kepada kalian ala syai'in terhadap sesuatu ma hasadatkum sebagaimana irinya mereka ala salam wa ta'min terhadap ucapan salam dan ucapan amin yang dilakukan oleh umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai ajaran salam ketika bertemu. Mereka kalau salam itu ketemunya isyarat dengan tangan. Umat Islam disuruh salam ketika bertemu. Umat Yahudi tidak ada ucapan amin, doa nggak ada aminnya. Nah, maka Yahudi kalau mendengar umat Islam mengucapkan salam itu iri. Wah, di Islam ada salam. Mendengar umat Islam mengucapkan amin, mereka iri. Wah, umat Islam punya amin dan amin fadilahnya besar. Kalau aminnya bareng dengan malaikat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka iri. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa amin imam dengan makmum ini bersamaan. Idza ammana apabila amin maksudnya apabila telah mulai amin si imam fa aminu maka aminlah. Jadi aminnya makmum ini meniru imam. Begitu imam a maka makmum langsung ikut a sehingga bareng amin. Maka makmum jangan mendahului imam. Biasanya kan imam kan ambil nafas dulu ya. Waladdallin ambil nafas. Nah, pas ambil nafas itu makmum jangan amin dulu. Ini biasanya anak-anak kecil yang dahului ya. Imamnya masih ambil nafas dia langsung wah amin. Nah, itu anak-anak kecil salah nih. Mestinya nunggu dulu imamnya. Begitu imamnya sudah mulai a, nah makmumnya ikut amin. Hanya satu ini saja yang makmum itu disuruh bareng dengan imam. Lain-lainnya tidak boleh bareng sama imam. Takbir nunggu imam takbir baru makmum takbir. Sami Allahu liman hamidah nunggu imam bangkit baru kita bangkit. Tapi untuk amin khusus ini bersamaan. Apa yang dimaksud wafaqa? Aminnya bertepatan dengan amin malaikat. Ini banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bertepatan itu maksudnya waktunya bareng. Sementara aminnya malaikat itu bersamaan dengan aminnya imam. Nah, berarti kita harus membarengi amin imam. Ada juga yang mengartikan wafaqa bertepatan itu maksudnya dari sisi ikhlasnya. Ikhlasnya para malaikat ketika mengucapkan amin. Nah, kita harus juga sesuai keikhlasannya dengan keikhlasan mereka. Maka siapa yang aminnya ikhlas karena Allah, tidak untuk main-main dan tidak untuk lain-lainnya, nah, maka dia pasti mendapatkan fadilah ini. Hadis 79 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza apabila salat ahadukum salah satu kalian linnas mengimami manusia falyukhaffif maka hendaklah dia meringankan, maksudnya jangan terlalu panjang. Kenapa? Fa inna karena sesungguhnya fihim pada mereka para makmum itu ada ad-dhaif, ada orang lemah, misalnya orang tua, misalnya orang sakit, wasaqim dan orang sakit, wadzal hajah dan orang yang memiliki hajat keperluan, misalnya musafir, mampir di masjid ternyata imamnya bacaannya Al-Baqarah. Nah, ini kasihan dia, mau melanjutkan safar ternyata Baqarah imamnya. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, tetapi kalau seseorang salat untuk dirinya sendiri, misalnya salat tahajud,
falyutawwil, maka adalah dia memanjang-manjangkan, masya'a, terserah dia. Hadis ini menunjukkan bahwa imam sholat itu hendaklah yukhaffif, ringan. Ringan itu tidak terlalu panjang. Tapi jangan salah paham. Sebagian orang itu salah paham, Pak. Oh, ini Nabi menyuruh kita kalau jadi imam itu yang ringan, jadi cepet-cepetan aja. Loh, ringan sama cepet tuh beda. Ditafsiri tersalah seperti itu. Ringan sama cepet itu bukan sesuatu yang sama. Ringan itu maksudnya tidak berat. Tidak berat itu maksudnya tidak terlalu panjang. Adapun cepat, apalagi kecepetan, nah itu bukan ringan namanya. Misalnya 23 rakaat 7 menit, nah itu bukan ringan nih, itu bukan sholat itu. Nah, balapan, Pak. Bahkan saya pernah sholat di satu tempat, imamnya terlalu cepat, maka saya komentar sama teman saya, ini kalau kita sholatnya setiap hari kayak begini, sehat tubuh kita. Karena bukan sholat, olahraga nih. Nah, jadi sehat gara-gara apa? Olahraga setiap hari 5 kali. Nah, itu nggak benar kayak begitu. Karena itu ringannya itu gimana? Ringannya itu seperti Nabi. Perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. Karena adalah Nabi ya'muruna bitakhfif, menyuruh kita untuk mengimami dengan ringan, wa ya'ummuna bis-shaffat. Tetapi kalau beliau mengimami maka membaca surat As-Shaffat. Padahal As-Shaffat itu berapa? 7 halaman. Bayangkan, Pak. Nabi kalau ngimami yang dibaca 7 halaman. Padahal Nabi menyuruh supaya ringan. Nah, maka jangan disalahpahami ringan itu cepat, enggak benar. Nabi saja prakteknya 7 halaman. Tapi juga jangan disalahpahami, oh kalau begitu mulai besok saya ngimami 7 halaman. Enggak. Nabi itu pengimamannya sesuai siapa yang jamaah. Kalau yang jamaah adalah sahabat-sahabat yang kuat, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Nah, beliau ngimami 7 halaman gini biasa. Tapi kalau makmumnya dilihat, oh ini jamaah tahun 2020, nah ini mesti dikasih kulhu mawon nih. Karena umat-umat sekarang ini kalau dikasih 7 halaman pasti domblirit kabeh. Nah, maka Nabi mengimami sesuai dengan jamaahnya. Kalau jamaahnya orang-orang baru saja masuk Islam, kasih surat-surat pendek. Nabi itu pernah safar, sholat subuh itu membaca 2 surat Al-Falaq sama An-Nas. Padahal sholat subuh, yang mana sholat subuh itu biasanya Nabi suratnya paling panjang. Nabi biasanya itu membacanya 100 ayat pada sholat subuh, dibagi 2. Jadi mungkin 60 ayat rakaat pertama, 40 ayat rakaat kedua. Tapi ini pas safar itu kan lelah-lelah. Nah, maka Nabi itu mengimaminya Al-Falaq sama An-Nas. Nah, inilah prakteknya Nabi. Jadi melihat sikon, situasi dan kondisi. Karena itu hadis-hadis seperti ini perintah untuk meringankan sholat, jangan ditabrak-tabrakkan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sholatnya panjang. Kenapa? Ini maksudnya kondisi yang berbeda. Nabi menyuruh ringan, kenapa? Makmumnya orang-orang awam. Nabi memanjangkan, kenapa? Karena makmumnya orang-orang kuat, Islamnya sudah kuat, dipanjangkan nggak apa-apa. Sayyidina Umar itu biasanya sholat subuh membaca 2 surat, 2 surat saja. Rakaat pertama dia membaca surat Al-Kahfi, Katam. Rakaat kedua dia membaca surat Yusuf, Katam. Katam loh Pak, bukan diambil sak rukuk tok, bukan, Katam. Dan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, berkali-kali. Jadi kebiasaan Sayyidina Umar, memang beliau suka 2 surat ini, sehingga yang dipilih Kahfi Yusuf. Dan itu tidak ada yang lari, karena umat Islam zaman dulu imannya kuat. Nah, coba sekarang Sayyidina Umar masih hidup, orang di makmum. Karena apa? Kita sudah tidak kuat lagi sholat lama-lama seperti orang-orang zaman dulu. Jadi ringkasnya gimana? Ringkasnya kalau menjadi imam hendaklah melihat siapa jamaahnya. Mana yang paling lemah itulah yang dijadikan patokan. Misalnya nih, di jamaah ini yang paling lemah adalah usia 100 tahun. Ada yang masih ikut misalnya, ikut jamaah. Nah, hendaklah imam itu mengkondisikan kira-kira sholat saya masih bisa diikuti oleh bapak yang sudah 100 tahun ini atau nenek yang sudah 100 tahun ini. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Anta imamuhum, kamu saya jadikan imam mereka.
waqtadi bi'adhafihim, ikutilah makmummu yang paling lemah. Maksudnya kondisikan sholatmu bisa diikuti oleh orang yang paling lemah di antara makmum. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis terakhir 80. Wa an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ini sesungguhnya aku wahai Nabi, la ata'akhkhar, saya belirit, saya mundur, saya tidak ikut, an sholatis subuh, dari salat subuh. Kenapa? Min ajli fulan, gara-gara si fulan jadi imam. Mimma yutilu bina, sebabnya dia itu memanjangkan salat bersama kami, fiha, dalam salat subuhnya. Qala fama ra'aitu, maka saya tidak melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghadiba, murka, fi mau'izatin, pada suatu nasihat, qattu, sama sekali, asyadda, lebih dahsyat, mimma ghadiba, daripada murka beliau, yauma idzin, pada hari itu. Faqala, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini marah, marah beliau. Inna, sesungguhnya, minkum, di antara kalian, munafirin, ada orang-orang yang membikin lari orang lain, membikin pada menjauh dari masjid. Fa ayyukum, maka siapapun di antara kalian, amman nas, mengimami orang banyak, falyujiz, maka hendaklah dia meringkas, jangan panjang-panjang. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya, min waraihi, di belakang dia, al-kabir, ada orang tua, was-saghir, ada anak kecil, wadhal hajah, ada orang yang punya hajat. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa imam hendaklah yujiz, meringkas sholatnya. Yang dimaksud meringkas sholat gimana? Jangan pilih surat-surat yang panjang-panjang. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi itu kalau mengimami sholat maghrib, itu kira-kira yang dibaca surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau sholat isya, maka beliau mengimaminya surat lebih panjang lagi, sekitar misalnya surat-surat antara An-Naba dengan Al-Lail. Untuk sholat subuh, maka suratnya lebih panjang lagi, sekitar antara surat Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat. Nah, kira-kira itu yang dimaksud yujiz, ringkas, itu seperti itu. Maka mari kita lihat hadis yang lain. Nabi memberikan contoh surat-surat yang cocok untuk jadi bacaan imam. Idza amamtan nas, kalau kamu mengimami manusia, faqra, maka bacakanlah surat apa? Wasyamsi waduhaha, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau wallaili idza yaghsha. Hadis riwayat Muslim. Ini disabdakan oleh Nabi gara-gara Mu'ad bin Jabal pada sholat isya, orang-orang sudah mulai ngantuk, beliau baca surat Baqarah sampai katam. Jadi sholat isya diimami pakai Baqarah, Pak. Ini Mu'ad bin Jabal nih. Ini seandainya zaman sekarang masih ada, besok sudah nggak ada yang mau datang ke masjid, pasti, saya yakin. Imamnya kentir nih, dianggap sinting imamnya. Baqarah kok dibacakan sampai selesai, sampai jam berapa itu nanti? Jam 12 atau jam pinten nih? Nah, ada jamaahnya Mu'ad bin Jabal itu tidak sabar karena dia masih punya pekerjaan mengurusi unta-untanya. Dia akhirnya mundur dari shaf. Setelah mundur dari shaf, kemudian sholat sendiri di pinggir masjid begitu. Nah, karena dia sholat sendiri, orang-orang rame. Dilaporkan kepada imamnya, Pak Imam, tadi ada yang mundur, belirit, sholat dewi. Maka Mu'ad marah. Mu'ad mengatakan, munafik itu yang tidak mau ikut jamaah. Dia disebut munafik, nggak terima. Saya bukan munafik kok disebut munafik. Lapor kepada Nabi. Kalau Mu'ad kan imamnya, pemimpin di kaumnya. Nabi itu di atasnya lagi. Nah, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad mengatakan saya munafik. Saya nggak munafik. Saya melirit itu karena dia mengimami sholat Baqarah, surat Baqarah. Nah, Rasulullah marah bukan kepada orang tadi, malah marah kepada Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan, hei Mu'ad, kalau kamu imam, bacalah wasyamsi atau al-a'la atau al-lail. Nah, ini dalam sholat isya disuruh Nabi baca surat-surat segini. Kira-kira ini kalau dalam mushaf Al-Quran cetakan Indonesia itu adalah separuh halaman.
Nah, karena itu saya paling suka mengimami sholat jamaah, saya baca separuh halaman berdasarkan hadis ini. Okay? Tidak harus separuh, tetapi kira-kira separuh halaman. Inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.